selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was simple. Ku larut luruh dalam keheningan hatimu, jatuh bersama derasnya tetes air mata. Kau benamkan wajahmu yang berteduhkan duka, melagukan kepedihan di dalam jiwamu. Tak pernah terfikirkan olehku untuk tinggalkan engkau seperti ini. Tak terbayangkan jika ku beranjak pergi, betapa hancur dan harunya hidupmu. Sebenarnya ku tak ingin berada di sini, di tempat jauh yang sepi memisahkan kita. Ku berharap semuanya pasti akan berbeda, meski tak mungkin menumbuhkan jiwa itu lagi. Malam ini rencananya gue tidur cepet. Dan habis maghrib tadi rasanya juga udah lemes-lemes ngantuk. Gue seneng dong. Gue prepare makan malam juga habis maghrib tadi. Dan akhirnya bisa. Jam 7 lewat, gue udah gak ada kerjaan apa-apa lagi. Gue masuk kamar, gue matiin lampu, rebahan, selimutan, tapi tangan masih gatel main HP. Penyakit. Udah kayak ABG aja ya gue. Buka HP juga nggak jelas ya. Browsing, nggak terlalu sering browsing juga sih kalau gue memang nggak ada keperluan atau cari-cari informasi. Jadi biasanya yang dibuka itu ya balik lagi kalau nggak Instagram, Twitter, sama messaging. Lalu karena tangan gue memang bandel, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 gue masih tetap melek. Pikiran masih warawiri kenceng dengan speed mungkin 60 km per jam. Ya udah, emang kayaknya gue nggak bisa dipaksain tidur cepet ya. Jadi kayak lagi boker gitu kan. Kalau memang nggak pengen terus kita ngeden sekuat tenaga, ya nggak bakalan keluar. Sama juga kayak perkara tidur ini. Akhirnya gue bangkit dari tempat tidur, bukan dari ranjang ya, karena gue nggak pakai ranjang.
dengan berbekal ide yang tiba-tiba muncul di hampir jam 12. Sebuah ide buat jadi bahan podcast kali ini. Yaitu tentang bentuk kegelisahan gue. Bukan gelisah sih, gue tuh kayak punya statement sendiri gitu ya. Kan mungkin lo sering denger ya pertanyaan random orang yang bunyinya, nih ya, kalau misalnya reinkarnasi itu benar-benar ada dan kamu dilahirkan kembali, pengen jadi apa? Nah, orang-orang kan biasanya ngejawab itu dengan antusias. Nih, gue pengen jadi presiden, gue pengen jadi apa gitu ya, atau pengen jadi siapa gitu, orang terkenal. Ya pokoknya muluk-muluk lah jawaban orang-orang. Ya nggak salah sih. Ya silahkan aja ya berpendapat, berkeinginan. Tapi kalau pertanyaan itu diajuin ke gua, jawaban yang bakal gua kasih hanya satu dan tegas. Maksudnya tegas. Ya gua nggak ada jawaban lain. Gua nggak mau direinkarnasi, gua nggak mau dilahirkan kembali. Jadi siapapun itu gua nggak mau. Karena gua ngerasa di hidup yang sekarang ini udah gila, berat banget gitu, udah capek banget. Gue gak mau di kehidupan yang lain andai reinkarnasi itu ada gitu ya, gue gak mau capek kedua kalinya gitu. Ketika umur gue sudah terhenti nanti, ya udah beres tugas gue sebagai manusia. Dan satu lagi, rasanya gue tuh udah berhasil mengurangi beban pikiran atau sumber-sumber stres yang bisa mempengaruhi mental gue. Gue masih main sosmed kan, seperti yang tadi di awal gue cerita bahwa sebelum tidur gue masih tetap buka-buka handphone. Tapi sekarang gue tuh merasa udah gak gampang lagi keseret arus timeline yang kenceng banget kan alirannya, ngebawa segala macam sampah dari hulu ngelewatin kita. Nah kalau kitanya masih gampang ke pengaruh, sampah-sampah yang lewat itu ya bakalan nyangkut di kita dan jadi sampah dan ngeberatin gitu. Sebuah analogi yang kayaknya tepat banget. Pada saat gue gak peduli dengan sampah-sampah yang lewat itu, ya akhirnya menghilang gitu. Toh awalnya juga itu bukan masalah kita. Kenapa harus mengendap di dalam diri? Kan gak penting juga. Bukan urusan kita juga gitu. Jadi biarkan lewat aja, gak usah. Jangan sampai nyangkut di diri kita. Sekali lagi, ingat, utamakan kesehatan mental. Apalagi di tengah situasi yang seperti sekarang ini. Kalau di-compare dengan 2020 ini, waduh, menyeramkan. Jadi udah bener sih, kehidupan itu udahlah misteri aja gitu. Karena kalau aja kita punya clue tahun lalu tentang tahun ini, mungkin banyak yang gak berani ngadepin tahun yang seberat 2021 ini. Jadi kesimpulannya apa? Gak ada kesimpulan. Gue cuma ngobrol doang. Pokoknya tetap waras ya. Jangan mudah kebawa arus. Jangan mudah percaya sama sesuatu yang sengaja dihembuskan buat memperkeruh suasana. Dan tetap kita baiknya memprioritaskan kesehatan mental dan kesehatan diri kita ya. Gak perlu terlalu banyak nurutin omongan orang, karena kita hidup di atas kaki kita sendiri kan. Kebayang aja kalau lo banyak dengerin orang, pada saat lo susah, si orang yang bawel ini emang peduli sama lo gitu. Kebanyakan kan enggak, kita aja sendiri struggle.
berjalanlah di atas kaki sendiri dan fokus pada apa yang kita kerjakan dan menurut kita baik. Lanjutkan.